Korea Utara nampaknya tak kapok terus mengirim tentara ke Rusia dikala ribuan pasukan Pyongyang telah tewas atau terluka di medan perang. Per Januari hingga Februari 2025, Korea Utara dilaporkan kembali menyuntikkan Rusia dengan ribuan pasukan baru. Semua itu dilakukan di tengah upaya perdamaian Rusia dan Ukraina yang berusaha dibangun Amerika Serikat dan para mediator. Imbalan atas pengerahan ribuan pasukan Korea Utara itu tak main-main. Berbagai transfer teknologi dan penguatan hubungan terjadi antara Korea Utara dan Rusia. Berapa banyak pasukan baru yang dikirim Korea Utara dan imbalan apa yang dinikmati Korea Utara? Sejak pertama kali Korea Utara mengerahkan pasukannya ke Rusia pada 2024 lalu, dilaporkan sudah ada sekitar 11.000 tentara yang dikirim. Sementara sekitar 4.000 tentara lainnya antara tewas atau terluka di medan perang. Tak makan waktu lama, Korea Utara dilaporkan segera mengirim suntikan tambahan pasukan sebanyak 3.000 tentara per Januari hingga Februari 2025. Hal itu dilaporkan oleh Kantor Kepala Staf Gabungan Korea Selatan atau JAC pada Kamis 27 Maret 2025. Tak hanya pasukan, Korea Utara juga disebut memberikan sejumlah senjata dan perlengkapan tempur kepada Rusia. Mulai dari rudal jarak pendek, meriam Swagera kaliber 170 mm hingga 220 peluncur roket multilaras atau MLRS. Meski melalui pengorbanan Korea Utara, dukungan militer itu terbukti mampu membantu Rusia kembali merebut kurs dari Ukraina. Pertanyaannya, imbalan apa yang dinikmati Korea Utara melalui pengorbanan ribuan tentaranya di medan perang? Rusia disebut-sebut membayar Korea Utara dengan berbagai cara. Pertama adalah transfer teknologi yang disalurkan dari Rusia ke Korea Utara. Rusia diduga membantu Korea Utara untuk mengembangkan pesawat nirawak terbaru. Penampakan pesawat nirawak itu diperlihatkan kepada publik ketika pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melakukan peninjauan terhadap pesawat itu pada Kamis 27 Maret 2025. Pesawat itu mirip Boeing E-7 Whitetail yang berfungsi melakukan pengawasan dini dan pengendalian. Sementara foto-foto lain menunjukkan pesawat intai mirip RQ-4 Global Hawk milik Amerika Serikat. Menurut Badan Kajian Inggris, International Institute for Strategic Studies atau ISS, pesawat deteksi dini itu nantinya akan memperkuat jaringan radar darat Korea Utara. Pasalnya, selama ini pancaran radar Korea Utara terganggu akibat terhalang medan pegunungan yang mengelilingi Pyongyang. Pesawat itu juga bisa menjejak beberapa sasaran sekaligus, memantau pergerakan pasukan di darat dan laut hingga menghabisi lawan. Bahkan pesawat itu sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI. Selain soal pesawat nirawak, Korea Utara juga disebut-sebut akan menggunakan suku cadang pasokan dari Rusia untuk mengembangkan program drone mereka. Kerjasama lain antara Rusia dan Korea Utara adalah rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan kedua negara. Tujuannya untuk memperlancar arus barang kedua negara. Jembatan akan dibangun di atas Sungai Tumen dan fondasinya pun sudah mulai dibangun pada awal Maret 2025. Panjangnya membentang 850 meter dengan 2 jalur kendaraan bermotor dan terintegrasi dengan sistem jalan raya Rusia. Proyek jembatan itu adalah salah satu hasil kesepakatan kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Korea Utara pada 2024 lalu. Korea Utara nampaknya menunjukkan niat yang begitu menggebu dalam menjalin kerjasama dengan Rusia meski di tengah terbangunnya upaya perdamaian Moskwa dan Ukraina. Saat Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengunjungi Korea Utara pada 21 Maret 2025 lalu, Kim menyatakan bahwa dirinya akan memberi dukungan penuh pada Rusia. Pertanyaannya, bagaimana situasi di medan perang saat ini ketika Amerika Serikat berusaha meramu kesepakatan perdamaian Rusia dan Moskwa? Meski Kim menyatakan dukungan sepenuhnya, belum diketahui apakah Korea Utara akan melanjutkan pengiriman pasukan dan persenjataannya. Pasalnya, Rusia dan Ukraina baru saja menyepakati pembatasan perang yang dimediasi oleh Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi pada 23 hingga 25 Maret 2025. Namun meski ketiganya berunding, medan perang tak lepas dari tembakan peluru.
Ukraina melaporkan pihaknya telah menyerang pangkalan udara Angel 2 Rusia dan menghancurkan nyaris 100 rudal jelajah Rusia. Ukraina juga mengklaim telah menghancurkan depo minyak di sekitar landasan udara Rusia. Moskow pun juga dilaporkan mengirim sekitar 203 drone ke Ukraina antara Selasa 25 Maret hingga Kamis 27 Maret 2025. Sementara terkait situasi para tentara Korea Utara, banyak dugaan miris yang dilaporkan. Ukraina dan Barat menduga Rusia menjadikan tentara Korea Utara di medan perang sebagai umpan seperti strategi penderat pantai era Perang Dunia Kedua. Militer Korea Utara pun dilaporkan gagap dalam berperang bersama Rusia karena tak memiliki pengalaman tempur nyata. Kegagapan itu ditambah dengan kemajuan pesat teknologi tempur di Ukraina. Di satu sisi, para pasukan Korea Utara memang membantu Rusia merebut kurs dari Ukraina. Namun di lain sisi, sekitar 4.000 tentara harus meregang nyawa hanya dalam waktu beberapa hari. Korea Utara belum kapok menjadikan medan perang Rusia dan Ukraina sebagai kuburan ribuan tentara Pyongyang. Sekitar 4.000 dari 11.000 pasukan dilaporkan tewas dan terluka sejak November 2024. Dan pada Januari hingga Februari 2025, sekitar 3.000 pasukan kembali dikerahkan sebagai suntikan tambahan. Imbalan yang diterima Korea Utara memang tak main-main. Namun, belum tahu apakah Korea Utara akan kembali melanjutkan pengerahan pasukan dan senjatanya ke Rusia atau tidak. Pasalnya, Rusia dan Ukraina baru saja menyepakati gencatan senjata di Laut Hitam. Kira-kira langkah apa yang akan diambil Rusia dan Korea Utara untuk tetap memfasilitasi kepentingan kedua negara? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.